Shalom jemaat yang terkasih, puji Tuhan kita kembali dalam hari perhentian yang ke-7. Kita bersyukur pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk boleh beribadah. Mari kita mau siapkan hati kita untuk datang kepadanya, menaikkan pujian penyembahan yang terbaik. Haleluya, haleluya. Mari kita mau naikkan pujian yang mengatakan musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Haleluya, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Haleluya, haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Benar saudaraku yang terkasih, Tuhan selalu menjaga, Tuhan selalu menolong. Percaya bahwa Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Saya pribadi mengalami bagaimana pertolongan Tuhan di saat-saat yang tidak memungkinkan, di saat-saat terendah. Percaya bahwa tangan Tuhan selalu ada, tangan Tuhan selalu menolong, tangan Tuhan selalu menjaga. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi. Mari datang kepada Tuhan dengan iman, menaikkan pujian ini kembali. Jadikan ini doamu, jadikan ini kerinduanmu di hadapan Tuhan, bahwa engkau perlu pertolongan Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti. Haleluya, kasih Tuhan
doamu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Mari angkat tanganmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Lagi katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambut tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan, Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Mari naikkan pujianmu, naikkan penyembahanmu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau Allah yang selalu menolong kami. Engkau Tuhan yang selalu menjaga kami. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang memberkati. Engkau Allah melindungi kami. Oh ya Rama Shikadabai, ya Ramo. Glory, glory. Ina Rama Shikadabaya Rabaya Shik. Ina Rama ya Rabaya Shikadabaya Radadadadadadamo. Oh Rama Shikadamaya Rararamai. Ya Rad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 dh. Kami bersyukur. Ini pujian kami Tuhan, ini penyembahan kami yang terbaik. Kami naikkan syukur. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Mari naikkan doamu di hadapan Tuhan. Yakin dan percaya dengan iman, Tuhan ada dimanapun engkau berada saat ini. Walaupun engkau berada di rumah masing-masing, tidak akan membatasi kuasa Tuhan bekerja, melawat hidupmu, melawat segala masalahmu, pergumulanmu. Angkat tanganmu, naikkan doamu, naikkan syukurmu dengan iman. Sebab yakinlah Tuhan selalu menolong dan Tuhan selalu menjaga.
Shakada bayara rara bashikiri rara bayara bayara. Hindara mashikana bayara menguasai Hindara mashakada bayara 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 shikiri setiamu. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat lawatanmu yang luar biasa. Terima kasih buat hadiratmu yang memenuhi kami. Oh Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau lebih lagi. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari semua orang yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan saat ini. Kita mau katakan Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari semuanya jemaat yang terkasih, kita mau bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian ini. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Mari sambil bertepuk tangan semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, mari bersyukur padanya. Mari bersuka, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Katakan sekali lagi, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari naikkan pujianmu sambil bertepuk tangan. Mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Katakan dengan bersuka bernyanylah,
jemaat yang terkasih, saya undang kita semua untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau bawa pujian penyembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Siapkan hati kita untuk lebih lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, mari bawa pujian-Mu, penyembahan-Mu di hadapan Tuhan, menjadi dupa yang harum, menjadi sesuatu yang berkenan kepada haleluya. Mari katakan menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Mari hampiri tahta kasih karunia Tuhan dengan penuh kerendahan hati, datang kepadanya. Haleluya. Katakan kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu.
terjadi di hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami yakin dan percaya Tuhan. Haleluya, Engkau Allah yang senantiasa ada bagi kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami siap Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau bawa tanah hati kami yang paling subur Tuhan, untuk ditaburi oleh benih firman-Mu Tuhan. Biarlah benih itu boleh bertumbuh, berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Kami bukan hanya sebagai pendengar firman-Mu Tuhan, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Karena kami yakin Engkau Allah yang sudah menebus kami. Karena kami yakin Tuhan, kami sungguh berharga di mata-Mu. Kami biji mata-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu. Begitu baik, sangat baik bagi kami semua. Dan biarkan kami merasakan kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hari-hari kami. Buat mata kami melihat, buat telinga kami mendengar, buat hati kami menangkap semua kebaikan demi kebaikan yang Kau lakukan atas hidup kami masing-masing. Dan biarkan kami hidup di hadapan-Mu ya Tuhan. Rasa syukur ini begitu besar di hati kami. Bahkan sangat besar sekali meluap dari hati kami. Bahwa Engkau Tuhan yang membuat kami kagum dan bertambah kagum akan Engkau. Begitu luar biasanya Engkau atas kami. Terima kasih Kau angkat kami menjadi anak-Mu. Kau terima kasih untuk semua pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan urapi kami semua. Di dalam nama Yesus. Amin. Baik Pak, Ibu, Saudara dimanapun kau berada. Hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan tentang belas kasihan-Nya. Mari kita sama-sama buka dalam kitab Lukas 22 ayat 24 sampai ke 27. Lukas 22 ayat 24 sampai 27. Ayat ini berkata begini. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Saudara, kalau kita baca ayat ini, mungkin kita tidak bertengkar seperti murid-murid Yesus yang menonjolkan siapa yang dianggap terbesar di antara mereka. Tetapi kita mungkin bertengkar tentang siapa yang telah menyakiti kita. Dan kalau kita bertengkar tentang siapa yang telah menyakiti kita, sebenarnya menunjukkan bahwa kita telah gagal untuk mengasihi, kita telah gagal untuk mengampuni seseorang yang telah menyakiti kita. Itulah pertengkaran-pertengkaran yang menyebabkan kasih kita lama-lama luntur, lama-lama kasih kita menjadi kering, lama-lama kasih kita seperti sumur yang sudah kering, tidak ada lagi air. Sekalipun ada air telah bercampur dengan lumpur, sehingga kita tidak bisa mengalami Tuhan lebih jauh karena kita gagal mengasihi dan gagal mengampuni orang yang telah menyakiti kita. Ayat 25. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung.
Tetapi kamu tidak demikian. Melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Ayat 27, sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Saudara, kalau kita perhatikan di ayat 27, ini sangat mencengangkan. Dan inilah yang terjadi seharusnya dalam kekristenan, yang seharusnya dalam komunitas, yang seharusnya dalam gereja Tuhan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Ayat ini mengajar kepada kita bahwa yang lebih besar itu yang duduk makan, bukan yang melayani. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, ngapain duduk makan? Disediakan, dilayani. Tetapi kamu harus sama-sama seperti aku yang melayani. Itulah yang Yesus katakan. Dia tidak merepotkan diri dengan perkara siapa yang lebih besar. Dia tidak mempersulit diri dengan siapa yang lebih hebat, yang lebih keren. Dia tidak sibuk dengan urusan seperti itu. Dia berkata kepada mereka, murid-muridnya, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Pada zaman Yesus, membasuh kaki adalah sebuah tugas yang disediakan bukan untuk para hamba-hamba yang ada di dalam sebuah rumah. Tetapi tugas membasuh kaki itu khusus kepada hamba yang paling rendah. Jadi di dalam hamba-hamba itu tuh ada struktur atau susunan kekuasaan. Hamba yang paling rendah yang diberi tugas untuk membasuh kaki orang-orang dengan baskom dan anduk. Jadi Anda bayangkan bagaimana sebelum Yesus disalibkan, beberapa jam sebelum dia ditangkap, dibawa di Getsemani, lalu dibawa sampai besok paginya dia disalibkan. Ketika itu Yesus mengikatkan handuk di sekeliling pinggangnya, lalu mengambil baskom dan berlutut di hadapan salah satu muridnya. Bisa bayangkan dalam ruangan itu semua muridnya kaget. Semua muridnya menjadi terpana dengan apa yang Yesus lakukan. Lalu Yesus melepaskan tali sebuah sandal. Dengan lembut dia mengangkat tali kakinya daripada salah satu muridnya, lalu menaruhkannya ke dalam baskom. Merendamnya dengan air, lalu membasuhnya, membersihkannya. Dan kaki orang-orang pada zaman itu adalah kaki yang tidak seperti kaki zaman kita sekarang. Mereka berjalan dengan penuh debu, penuh dengan lumpur. Dan pada waktu itu Yesus, seorang demi seorang kaki-kaki yang kotor itu dibersihkannya, dibuka tali sendalnya, lalu dimasukkan kaki murid-muridnya itu ke dalam baskom, lalu direndamnya, dibasuhnya, dibersihkannya. Betapa kotor sekali airnya dari yang dibaskom untuk membasuh kaki pada murid-murid itu. Yesus mengerjakan semuanya. Yesus menunjukkan bagaimana dia menjadi seorang hamba. Setiap murid daripada 12 muridnya itu, dibasuhnya kaki mereka seorang demi seorang. Saya yakin ketika Yesus membasuh kaki, Yesus mengetahui beberapa jam kemudian bahwa kaki-kaki yang dibasuh itu akan pergi meninggalkan dia. Yesus tahu bahwa kaki-kaki yang dibasuh itu akan segera kabur meninggalkan dia. Bahkan ada yang mengkhianatinya. Bahkan ada yang berkata, "Aku tidak kenal kamu." Yesus tahu itu. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Ketika dia tahu apa yang beberapa jam kemudian murid-muridnya itu lakukan. Saudara, betapa menyakitkannya dari orang yang dicintainya itu pergi meninggalkannya. Betapa menyakitkan dari orang-orang
dikasihinya, yang didoakan, yang dididik, yang dilatih, yang dipersiapkannya, dan ternyata dia pergi meninggalkannya. Yesus merasakan itu, ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihinya. Mereka bahkan ada yang menjualnya. Bahkan Yesus pada waktu itu dia mendengar dengan sendiri bahwa Petrus sendiri berkata dia akan mengingkarinya, tidak mengenalnya. Dan pada waktu ayam berkokok, sadarlah Petrus waktu bahwa dia sudah mengatakan seperti yang Yesus katakan, bahwa kamu tidak akan kenal aku. Yesus merasakan bagaimana hal seperti itu. Dan ketika mereka melakukan itu, Yesus melakukan membasuh kaki. Apa artinya Yesus membasuh kaki? Yesus ingin setiap muridnya mengingat bagaimana Yesus berlutut di depan mereka dan membasuh kaki-kaki mereka. Yesus ingin mereka menyadari kaki-kaki mereka masih bersih ketika mereka meninggalkannya, ketika mengkhianatinya, ketika mereka pergi menyelamatkan nyawanya sendiri. Yesus mengampuni mereka sebelum mereka melakukan kesalahan itu. Bahkan Yesus menyampaikan belas kasihan, menawarkan belas kasihan, mengajarkan belas kasihan sebelum mereka mencarinya. Saudara, ketika Yesus membasuh kaki, ini satu cerita yang begitu dalam. Beberapa jam kemudian kaki-kaki yang dibasuh itu akan pergi meninggalkannya. Tetapi dia tetap melakukannya. Dia sudah tahu bahwa si A akan menjualnya, si A akan mengkhianatinya, dia akan pergi meninggalkannya. Dia tahu siapa-siapa yang pergi dan tidak ada seorang pun. Kaki-kaki yang dibasuhnya itu akan tetap bersamanya. Dia tahu itu. Tetapi dia akan berkata, aku akan tetap melakukan. Aku akan membasuh kakimu untuk mengingatkan bahwa belas kasihanku nyata atas kamu. Kasih sayangku tidak akan pernah berhenti. Dan pengampunanku atas kamu akan terus kulakukan kepadamu. Itulah yang Yesus lakukan ketika dia membasuh kaki murid-muridnya. Karena itu saudara, kalau kita baca di dalam Efesus 4 ayat 32. Ayat ini berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Apa nasihat daripada kitab Efesus 4 ayat 32 ini? Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Kenapa itu harus dilakukan? Ayat itu dilanjutkan dengan satu penjelasan yang begitu dalam. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi orang-orang yang sadar bagaimana belas kasihan Tuhan, pengampunan Tuhan, kebaikan Tuhan, maka orang-orang ini hidup dalam sebuah komunitas, maka mereka itu akan saling ramah seorang dengan yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada yang saling melukai. Ada yang sengaja nggak sengaja melukai, ada yang sengaja nggak sengaja bikin onar. Itu harus terjadi. Kenapa? Karena di situ menunjukkan dan membuktikan supaya kita sadar bagaimana Tuhan telah mengampuni kita. Karena itu saudara, hidup dalam komunitas itu tidak gampang. Ada banyak perbedaan, ada banyak ketidakserasian seorang dengan yang lain.
Tidak ada yang bisa sama, tidak ada yang bisa sehati, tidak ada yang bisa selaras tanpa dibangun dengan belas kasihan daripada Tuhan. Kalau hari ini dunia tidak mengenal belas kasihan, harusnya gereja mempunyai belas kasihan. Bahkan kita membasuh kaki teman-teman, rekan-rekan sekerja seorang dengan yang lain, tujuannya apa? Karena kita sedang berkata, sekalipun kamu nanti akan berbuat salah, aku akan sudah mengampuni kamu. Sekalipun nanti kamu melakukan hal yang menyakiti hatiku, aku akan tetap mengasihi kamu. Itulah yang dimaksud, itulah yang Yesus lakukan sehari beberapa jam sebelum dia disalibkan. Dia berkata bahwa aku akan tetap mengasihi kamu. Aku akan memberikan belas kasihanku sekalipun kamu tidak memintanya dan tidak mencarinya. Aku akan tetap melakukannya untuk kamu. Karena itu saudara, kalau dunia tidak punya belas kasihan, harusnya gereja Tuhan, rekan-rekan sekerja, para jemaat Tuhan memiliki belas kasihan. Kenapa? Karena Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita semua, telah memberikan kemurahan kepada kita semua, telah membuat kita hidup di hadapannya, telah membuat kita menjadi anak-anaknya. Karena itu kalau kita ada masalah sedikit atau masalah banyak, persoalannya bukan sedikit, bukan banyak masalah, tetapi kita ingat bahwa belas kasihan dan kemurahan dan pengampunan Tuhan telah dialami oleh hidup kita masing-masing. Itulah yang harusnya terjadi di dalam gerejanya. Kalau gereja nggak punya belas kasihannya, maka kita nggak bisa ramah seorang terhadap yang lain. Atau kita bisa ramah dengan orang yang kita suka, tapi kita nggak bisa ramah terhadap orang yang tidak kita suka. Kita bisa melakukan kasih mesra kepada orang yang menyukakan kita, tapi kita nggak bisa melakukan kasih mesra kepada orang yang tidak kita sukai. Atau kita bisa saling mengampuni dengan orang-orang yang sama, yang suka, yang sejalan, yang menurut kita itu cocok dengan kita. Tapi kita nggak bisa mengampuni orang yang nggak cocok dengan kita, yang dianggap berbeda dengan kita. Saudara, kalau kita pilih-pilih seperti itu, maka menunjukkan kalau kita tidak hidup di dalam kasih Tuhan. Dan kita tidak mengerti bahwa Yesus telah membayar darahnya yang mahal, penebusan di kayu salib. Dia berikan pengampunan atas kita, namun kita tidak hidup dalam pengampunan itu. Kita seperti hamba yang 10.000 talenta, yang ketemu dengan orang lain yang hanya 100 dinar, maka kita mengejarnya, kita menangkapnya, kita bertindak kejam dan sadis, lalu kita melemparkannya ke dalam penjara dan berkata, bayar hutangmu. Kalau itu terjadi dalam hidup kita, itu menunjukkan kita gagal untuk hidup dalam kasih, dan kita gagal untuk mengampuni orang lain. Karena itu saudara, kalau kita baca di dalam kitab Efesus 4 ayat 17-24, mari kita lihat ayatnya. Efesus 4 ayat 17-24. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia
dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, perhatikanlah ayat ini, nasihat dalam kitab Efesus 4 ini. Bagaimana orang-orang yang hidup tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Alkitab berkata, jangan hidup lagi seperti itu. Jangan hidup lagi dengan kebodohan, dengan kebebalan. Jangan hidup lagi seperti manusia lama. Jangan hidup dengan segala kedegilan hati. Tetapi kita hidup dengan manusia yang baru, manusia yang selalu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru ini selalu berasal dari Tuhan, yang dibangun dengan kebenaran dan kekudusan. Jangan sembunyi di dalam kegelapan, saudara. Jangan bersembunyi dalam kesalahan. Jangan bersembunyi dalam dosa. Kenapa? Karena itu yang menyeret saudara akan kepada sesuatu yang menyedihkan kelak. Jangan tinggal dalam kebodohan. Jangan tinggal dalam kedegilan. Dan jangan gagal mengasihi. Dan jangan gagal mengampuni. Apa buktinya engkau mengasihi? Mengasihi itu bukan mengasihi orang yang kau suka. Bukan mengampuni orang yang kau sayang. Itu pun orang dunia atau orang berdosa pun sanggup melakukannya. Mengasihi adalah mengasihi orang yang berbeda dengan engkau. Mengasihi orang yang sama sekali tidak cocok dengan engkau. Bahkan mengasihi orang yang telah menyakiti dan melakukan hal yang jahat kepadamu. Itulah yang Yesus mau dalam hidup kita. Dan itulah menunjukkan tentang belas kasihan Tuhan, dan kita hidup dalam belas kasihannya. Kalau kita mengasihi orang yang sangat kita sukai, orang dunia juga bisa, orang berdosa juga bisa. Mengampuni orang yang kita suka atau orang yang kita sukai, itu juga bisa. Orang dunia mudah melakukannya. Tapi bukti daripada saudara hidup di dalam kasih, hidup dalam pengampunan, tidak gagal dalam mengasihi, tidak gagal dalam mengampuni. Ayat Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Hidup ramah seorang dengan yang lain bukan berarti tidak ada konflik, bukan berarti tidak ada masalah. Bukan berarti tidak ada hal-hal yang gesekan satu dengan yang lain. Tetapi hal ini kita harus tahu kenapa? Karena Tuhan telah mengampuni kita. Ada banyak yang lebih penting daripada rasa sakit hati ini. Ada banyak hal yang lebih utama dibandingkan dengan perasaan terlukai. Yaitu kita telah diampuni oleh Tuhan. Kita telah ditebus, kita telah dikasihi, kita telah diberikan hak sebagai anak di dalam kerajaannya. Itu jauh lebih penting. Jangan gagal untuk mengasihi. Jangan gagal untuk mengampuni. Karena itu akan membuat kita jauh dari kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu kalau kita membayangkan bagaimana Yesus sendiri ketika dia membasuh kaki murid-muridnya, dia tahu berapa jam kemudian kaki-kaki yang dibasuh itu akan meninggalkannya.
Dia tahu, tapi dia berkata, aku akan membasuh kaki kalian supaya kalian ingat. Aku telah berlutut di hadapan kalian. Aku telah membasuh kaki kalian. Aku telah melepaskan tali daripada sendal-sendal kalian yang kotor, yang berdebu dan berlumpur. Dan aku dengan lembut telah mengangkat kaki kalian satu demi satu dan menaruhkannya ke dalam baskom, merendamnya dengan air, dan aku yang membersihkannya. Aku yang membasuh kaki kalian satu demi satu kaki yang kotor itu. Dan Yesus lakukan itu semua. Yesus berkata, ingatlah ketika aku berlutut di hadapan kalian. Ingatlah aku ketika membasuh kaki kalian. Ingatlah itu, bahwa sekalipun kalian akan meninggalkanku, aku akan tetap mengasihi kalian. Aku terus mengasihi kalian. Itulah pada malam sebelum ia diserahkan. Sebelum dia memecah-mecah roti, dia membasuh kaki murid-muridnya. Dia berkata kepada kita hari ini, itulah buktinya yang Yesus katakan, aku memberikan perintah baru kepadamu, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi. Saudara, perintah baru yang Yesus lakukan, yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya itu, setelah mereka membasuh kaki murid-muridnya. Saudara, saat ini gereja harus penuh dengan belas kasihan. Kalau belas kasihan itu tiada dalam hati kita, maka kebenaran yang disampaikan tanpa belas kasihan menjadi kebenaran yang kejam dan sadis. Menjadi kebenaran yang menghukum, mengintimidasi. Kebenaran tidak menghukum dan tidak mengintimidasi. Kebenaran dengan belas kasihan menarik orang untuk hidup dalam terang. Karena itu saudara, kalau gereja penuh dengan belas kasihan, maka gereja itu akan hidup. Tiap-tiap orang akan semakin nyata mereka hidup di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, biarkanlah pada siang hari ini kebenaran tentang belas kasihan Tuhan mengajar dan mendidik kami semua, supaya seperti yang Yesus katakan, yang Yesus ajarkan, yang ketika Engkau membasuh kaki murid-muridnya, Engkau menaruhkan kebenaran kepada kami, bagaimana hidup dalam belas kasihan Tuhan. Gereja Tuhan harus penuh dengan belas kasihannya. Di dalam belas kasihannya ada kebenaran dan kekudusan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. God bless. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita berada di bulan Juli, bagaimana kita setiap hari, setiap saat, setiap minggu, setiap bulan berada di dalam anugerah Tuhan. Amin. Kita mari memperingati akan hari pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan mengasihi kehidupan kita. Dia disalibkan karena dosa-dosa kita. Mari kita bersyukur, kita menghargai pengorbanannya, dan biarlah kehidupan kita adalah kehidupan yang diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa di tahun 2021 pasti ada kuasa mujizatnya, pasti ada kuasa pemulihannya, karena belas kasihannya, kemurahan hatinya selalu ada dalam kehidupan kita. Mari ambil setiap apa yang sudah Anda persiapkan untuk mengganti dari roti dan anggur perjamuan, untuk kita mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Mari angkat roti di tangan kananmu, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang baik dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Kami boleh beribadah online saat ini, oleh karena anugerah dan juga kasih karunia Tuhan, kami serahkan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kuasa keselamatan, ada kuasa yang menyertai setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah memilih dan memanggil kami, mengasihi kami, sehingga kami boleh mengambil bagian dalam kerajaan Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari angkat roti di tangan kananmu. Dengarkan firman Tuhan yang berkata bahwa pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan,
Ia mengambil roti lalu memecah-mecahkan dan membagikannya kepada murid-muridnya. Dan dia berkata, inilah tubuhku. Ya, dan biarlah setiap kehidupan kita akan manunggal di dalam tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan firman Tuhan yang berkata, bukankah pada waktu engkau memakannya, maka akan ada satu persekutuan dalam tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Mari ambil pengganti anggur dari apa yang Anda sudah persiapkan untuk menjadi perjamuan kudus saat ini. Mari angkat di tangan kananmu. Mari kita satu berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu yang terpecah. Engkau Allah yang sudah menyelamatkan kehidupan kami. Darahmu yang tercurah Tuhan, oleh bilur-bilurmu Tuhan sudah menyembuhkan. Engkau Allah yang sudah menyelamatkan kehidupan kami. Engkau Tuhan yang berjanji akan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Dan kami mau menunggal di dalam darah Tuhan Yesus Kristus yang membawa keselamatan, yang membawa anugerah dan juga kasih karunia. Mari jemaat yang dikasih dengan berkat Tuhan, angkat dari anggur atau apapun yang Anda persiapkan untuk sebagai pengganti darah Kristus. Dan firman Tuhan berkata, bukankah pada waktu engkau meminumnya, maka akan ada satu persekutuan dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat pengorbanan. Terima kasih buat kuasa-Mu yang mengalir dalam setiap kehidupan kami semua. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, memberkati seluruh jemaat Tuhan, umat Tuhan yang bersama-sama beribadah online saat ini. Kami percaya kuasa Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Kuasa-Mu Tuhan akan mengangkat hidup mereka. Kami percaya Tuhan di tahun 2021 ini kuasa-Mu akan mendatangkan pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan tolong setiap kehidupan jemaat Tuhan bertumbuh bersama-sama dalam iman mereka, berbuah lebat di dalam kehidupan mereka, menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan di dalam anugerah dan juga kasih setia Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami percaya Tuhan akan senantiasa nyata di tengah-tengah kehidupan kami, dan bila kami boleh hidup mengasihi Engkau lebih hari lebih lagi. Terpujilah nama Tuhan. Mari angkat tanganmu dan terima berkat, karena dari sana sumber berkat dalam kehidupan kita, baik berkat-berkat rohani maupun berkat-berkat jasmani. Karena Tuhan berfirman, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Biarlah kasih setia Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kehidupan kita semua, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari semua yang percaya katakan amin. Saya percaya bahwa Anda adalah orang-orang yang setia. Mari tetap setia sampai pada akhirnya, sehingga kuasa Tuhan terus akan mengalir memenuhi kehidupan kita semua, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.